Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita berada pada segmen atau bagian roadmap ya, daripada skema penelitian terapan. Oke, perlu dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang urgent. Ya, roadmap biasanya dibuat kalau menurut saya secara pribadi sebaiknya di atas 5 tahun atau minimal 5 tahun agar terlihat dari apa yang sudah dilakukan dicapai dan apa yang akan dicapai dan apa yang ingin didapatkan ya pada bagian-bagian ke depannya. Terus kita bisa menunjukkan kebaruan daripada riset kita ya, pada roadmap itu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang belum kita dapatkan, kebaruan kita terletak pada mana dan kita bisa menunjukkan satu hal yang penting tentang strategi penelitian kita. Jadi kita meneliti berbasis pada pengalaman apa yang kita lakukan, kita ingin mengembangkan pada sektor atau pada bagian mananya, dan kita ingin mencapai sesuatu pada tahapan tertentu atau pada bagian tertentu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, roadmap itu uh, tidak menceritakan tahapan dalam penelitian, karena itu sudah terjawab pada metode. Ya. Namun ini roadmap daripada keseluruhan riset yang dilakukan. Jadi perlu dipahami karena bagian daripada kita sering menganggap roadmap ini roadmap penelitian yang akan dilakukan. Namun uh, kadang menjadi salah juga ketika diimplementasikan dalam proposal. Maka saya merasa sebaiknya dijelaskan bahwa roadmap penelitian atau rancangan perencanaan penelitian untuk ke depan itu berbeda dengan metode penelitian. Jadi dalam penjelasannya tentu akan berbeda. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau pada metode penelitian tahapan itu sudah sangat ini kaku ya. Kita observasi, kita mengumpulkan data, kita mengolah data atau mentabulasi dan analisis serta menarik kesimpulan. Mungkin seperti itu kurang lebih. Namun pada peta jalan saya sendiri membagi menjadi tiga. Ada tiga fase gitu ya. Jadi ada fase eksplorasi, ada eksperimen, dan ada fase evaluasi. Setelah kita berhasil menemukan sesuatu, kita akan mengevaluasi apakah ini berhasil atau tidak bagi masyarakat atau masalah atau tidak. Nah, ini yang penting dan uh, peta jalan memiliki tujuan akhir yang tentunya misalkan kita menurunkan kemiskinan atau kita meningkatkan pendapatan. Nah, itu tujuan akhir. Jadi peta jalan dan metode penelitian itu tentu sangat berbeda sekali. Jadi jangan sampai salah di elaborasi sehingga ketika melihat peta jalan menjadi peta penelitian, gitu. Peta pelaksanaan penelitian. Jadi buat saya uh, mungkin masih banyak yang kurang, saya mohon maaf. Jadi yang jelas bahwa saya hanya membagi peta jalan ini tiga fase, fase eksplorasi, eksperimen, dan evaluasi. Maka ketika kita membuat dalam 5 tahun, harapan saya di 2 tahun sebelumnya itu adalah tahapan eksplorasi. Sekarang kita berada pada tahapan uh, pada skema terapan. Yang kemudian pada kita lakukan sekarang adalah eksperimen. Eksperimen itu bisa berupa pengembangan dan lain-lain hingga akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu atau model atau prototipe untuk itu. Oke, Bapak Ibu, di belakang kita itu ada gambaran roadmap yang sebenarnya banyak modelnya ya, tidak harus seperti yang saya gambarkan. Namun pada tiap tahun itu kita bisa menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita dapatkan, dan harus ada sebuah pengakuan bahwa kita belum mampu atau kita belum berhasil mendapatkan sesuatu atau kita belum melakukan sesuatu. Jadi pembaca tahu bahwa di tahun awal sifatnya eksploratif, maka kita belum berhasil menerbitkan pada jurnal atau kita belum bisa menemukan model karena memang pada tahapan awal ada eksplorasi, deskripsi misalnya. Nah di tahun kedua kita telah berhasil misalkan menerbitkan pada jurnal nasional namun jurnal internasional namun tidak berprestasi dan lain-lain. Metodologi yang kita pergunakan mungkin tahun pertama kita menggunakan studi kasus, tahun kedua kita menggunakan fenomenologi, tahun ketiga terus dan kita kemukakan alasannya dengan sangat singkat. Nah dan disitulah kemudian pembaca bisa mengetahui jejak langkah kita setelah 2 tahun dilakukan. Sekarang tahun ketiga mau melakukan apa pada tataran terapan dan capaiannya apa. Kalau Bapak Ibu lihat di latar belakang 2028 itu adalah
itu adalah evaluasi daripada apa yang dilakukan semenjak 8 tahun sebelumnya setiap hari. Nah, itu harapannya. Jadi di 2028 itu akan sangat kelihatan bahwa penyempurnaan ataupun hasil evaluasi itu telah berdampak pada masyarakat atau industri misalnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan dalam penyusunan roadmap agar tidak tumpang tindih dengan metode penelitian begitu ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan dan bisa membuat proposal yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.